Halo semua, pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait teori tumbukan. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa suatu reaksi itu dapat membentuk produk baru itu dikarenakan tumbukan molekul reaktannya atau pereaksi. Itu sebabnya laju reaksi kimia kalau kita perhatikan sangatlah beragam. Ada yang lajunya cepat dan ada juga yang lajunya lambat. Nah, jika dibandingkan pada gambar ini, menurutmu mana kira-kira reaksi kimia yang memiliki laju yang lebih cepat atau lebih lambat? Mana? Oke, ya, betul ya. Pasti kalian menjawab kembang api kan ya. Kira-kira kenapa ya laju reaksinya bisa berbeda? Nah, itu akan kita bahas pada teori tumbukan. Nah, jadi tumbukan merupakan tabrakan dua molekul atau lebih pada satu titik permukaan. Tumbukan itu dapat menghasilkan reaksi kimia. Kenapa? Karena tumbukan antar molekul dapat menyebabkan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru yang disebut produk. Namun ingat, tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi kimia. Oleh karena itu, tumbukan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama tumbukan efektif dan kedua tumbukan tidak efektif. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia itu disebut tumbukan efektif. Nah, ada dua nih syarat utama terjadinya tumbukan ini. Yang pertama, orientasi tumbukan harus tepat dan energi aktivasinya harus cukup. Itu yang kedua. Orientasi merupakan arah atau posisi antar molekul yang bertumbukan. Seperti pada contoh reaksi bagian A dan bagian B pada gambar, kita bisa melihat bahwa apabila suatu molekul reaktan bertabrakan dengan molekul lain dengan arah yang tepat, maka reaksi kimia akan terjadi dan produk dari reaksi tersebut akan terbentuk. Namun, ya, apabila tumbukan antar molekul reaktan tidak tepat arahnya, maka produk gagal terbentuk. Inilah yang disebut tumbukan tidak efektif. Nah, dari dua contoh tersebut, menurutmu mana kira-kira orientasi tumbukan yang tepat? Ada yang bisa jawab? Ya, jadi jawabannya adalah reaksi bagian A. Kenapa? Karena molekul nitrogen menumbuk atom oksigen pada satu sisi yang terikat dengan molekul oksigen lainnya. Sedangkan bagian B, orientasinya tidak tepat karena nitrogen menumbuk molekul oksigen yang kedua sisinya itu telah terikat kuat oleh kedua oksigen lainnya. Nah, berikut contoh produk atau hasil reaksi yang terjadi dari tumbukan 2 nitrosil bromida. Jadi silakan diperhatikan. Pada saat reaktan atau pereaksi nitrosil bromida atau 2NOBr bertumbukan, maka hasil tumbukan tersebut menyebabkan getaran atau bahasa kerennya itu vibrasi yang menyebabkan molekul nitrogen monoksida atau NO mengalami pemutusan dan bromin atau Br2 mengalami pembentukan ikatan baru akibat gaya tarik-menarik yang dipengaruhi oleh sifat keelektronegatifnya. Produk yang terbentuk jadinya adalah nitrogen monoksida dan bromin. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, keadaan sebelum membentuk produk baru itu disebut sebagai keadaan transisi. Oke. Selanjutnya, syarat kedua tumbukan efektif yaitu energi aktivasi yang cukup. Energi aktivasi adalah jumlah minimum energi yang diperlukan untuk mengawali reaksi kimia, atau simpelnya energi yang dibutuhkan untuk melewati bukit untuk memulai reaksi kimia. Nah, jadi apabila suatu molekul tidak memiliki energi yang cukup untuk melewati bukit dari grafik ini, maka reaksi kimia tidak terjadi.